pas dibangun itu orang sekitar bilang ada batu besar di pojok yang nggak boleh dipindahin. Oke. Dan memang batunya gede sih, berapa meter ya, mungkin 2 meter lebih lah ada. Dan itu nggak ada sama sekali makhluk lain. Itu aja. Itu satu. Tapi rombongan sirkusnya yang banyak. Jadi memang nggak selalu villa yang bagus itu nggak ada aneh-anehnya. Tapi Iya, benar iya. sih. Tapi benar sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita tuh wabarakatuh. puasa hari berapa sih sekarang? Itu 7 ya? 7 apa 8? 7 apa 8 sih? 7 lah ya. Om Bre Mas Bre ketemu lagi di Kimata di bulan penuh berkah cik gitu. Apa namanya? Kalau dibilang di bulan puasa itu setan banyak diikat, bohong. Masih banyak setan di sana yang makan di warteg. Itu bukan setannya yang diikat. Oh, orangnya ya? Orangnya diikat melalui aturan. Oh, Karena benar. yang bandel itu orangnya. Orangnya yang bandel. Nah, gini, Om Bre Mas Bre, kita tuh kedatangan salah satu sorip dari Bandung gitu ya. Cuma dia nggak bawa oleh-oleh. Kartika Sari kayak apa gitu. Ada juga. Iya. Iya kan? Sepi ya. Sepi. Gak usah deh. Kalau gitu kita batalkan saja episode ini. Oke, terima kasih. Nah, ini Kak, menariknya adalah dia ini mau cerita tentang pengalamannya nginep di sebuah villa temennya. Villa temennya. Villa Daerah temennya mana? di daerah Ciwidey kalau nggak salah. Ciwidey Bandung dong. Bandung. Oke, kita kenalan dulu dengan Om Rifan. Riva. Welcome to the jungle. Thank you Mas. Sehat? Wih, luar biasa. Alhamdulillah. Dia tadi bilang mau naik mobil selama apapun dia nggak akan grogi, tapi begitu kena kamera dia grogi. repot orang Bandung ini memang satu. Om Rifan, ceritain langsung aja udah ya, gasken. Villanya di daerah Ciwidey betul? Benar. Ada cerita apa sih di situ? Oke. Jadi sedikit cerita sih, kemarin sempat ngobrol sama Mas Su juga. Tahun lalu sih gue sempat nginep sama saudara sama keluarga juga di sana. Nah, terus ada sedikit kejadian mungkin udah pernah kejadian kali ya sebelum gua mungkin. Tapi kejadian pas di kita villanya tuh sedikit gua gambarin 2 lantai. Oke. Nah, kita nginep di lantai bawah. Lantai Semuanya satunya. satu, lantai Oke. atas itu ada 2 kamar tapi kosong semua. Oke. Nah, pas malam itu sekitar jam 11, jam 12 lah. Kita udah mau mulai siap-siap mau tidur semua. Salah satu saudara gue ke mobil. Kondisi waktu itu hujan. Pas balik mau masuk ke dalam rumah, dia bilang, "Kok ada orang ya di atas ya?" Terus gue bilang, "Nggak ada, kan kita doang di sini, nggak ada siapa lagi." Pas gue tanya ke dia, "Kenapa emang?" "Ada cewek ngeliatin dia di atas." Oke. Padahal gue tahu nggak ada orang di atas, dan memang gue cek dulu memang kosong lah di atas gitu kan, dan gue gelapin emang lampunya. Ya udah, pas gue cek situ, gue cek lagi ke atas, nggak ada siapa-siapa. Ya mungkin ada siapa kali ya di situ yang nongol. Penjaga di situ mungkin. Penjaganya cowok Mas. Oh, Ini laki. mbak. Mbak ya. Rambutnya Tuh. panjang. Kayaknya sih segini kali ya, kayak gitu. Deskripsinya dia sih segitu ya. Iya. Terus pakai baju putih gitu. Di balik jendela lah dia bilang di situ. Oh, berarti di dalam. Di dalam, Bukan di dalam. balkon atau di mana Di gitu enggak? Oh, di dalam. Oh, Di dalam dari kamar yang depan. Kamar depan tuh ada jendela, memang arahnya ke depan. Dia bilang pas dia lewat, "Kok ada cewek?" dia bilang. Dia langsung masuk. Oke. Itu terus sama kejadian lagi besokannya, ada suara jam 1:30 malam, kayak ada lemari berat gitu digeret-geret. Kan kedengeran ya kalau ke bawah suara-suara. Itu juga kejadian di lantai 2. Lantai 2 juga. Waduh. Tuh. Oke. Tuh. Terus tapi gini, mungkin nggak tahu nih, Om Rifan mungkin tahu ada cerita apa sama villa itu. Jadi dulu tuh memang katanya tanah kosong sebelum villanya dibangun. Dan pas dibangun itu
orang sekitar bilang ada batu besar di pojok yang nggak boleh dipindahin. Oke. Dan memang batunya gede sih, berapa meter ya, mungkin 2 meter lebih lah ada gitu diameternya ya. Nggak boleh dipindahin. Nggak boleh dipindahin, Kak. Atau nggak bisa dipindahin. Katanya sih nggak boleh dipindahin, makanya nggak dipindahin akhirnya. Oh, oke. Ada alasannya nggak kenapa nggak boleh dipindahin? Kata orang-orangnya sih yang di sekitar situ suka ada yang duduk di atasnya gitu. Nggak tahu cewek atau nggak, tapi kata orang sekitar ya, Kak. Duduk bertapa atau duduk gimana nih? Duduk nongkrong aja kali ya. Nongkrong. Iya. Tapi wujudnya orang pernah cerita nggak? Ada cewek. Dibilang sih cewek, mereka Oh, perempuan pasti di situ. Kak, ini sebelum lanjut si Om Rifan cerita ya. Villa itu kebanyakan kalau didengar cerita orang itu emang selalu harus ada penghuninya. Kalau untuk penghuni makhluk gaib di semua gedung juga ada, Om. Oh, gedung juga ada, iya Iya. benar. Oke. Cuma usil atau enggak gitu. Kalau dia ganggu, ya itu kategorinya usil Oke. gitu. Jadi kembali lagi, pernah terganggu apa enggak? Tapi kalau dari cerita tadi itu masuknya usil karena dia udah nampakin diri. Sampai geser itu tadi ya. Iya. Kan pertama dia terlihat di balkon. Iya. Terus dia bisa kedengeran geser barang gitu kan. Nah, pada saat kedengeran geser barang itu dicek nggak? Maksudnya bener-bener Dicek, bergeser Kak. nggak? Nggak kegeser sih, tapi kedengeran banget suara gimana ya? Lemari didorong. Iya, Gitu lemari kali kayu ya. dorong itu ya. Usil itu. Termasuknya usil. Nah, kakak kan waktu itu pernah beberapa waktu lalu kita ngobrol gitu ya. Ya. Kalau sudah sampai seperti itu tuh katanya levelnya lebih tinggi. Iya. Oh. Dia punya power tersendiri. Kalau dia bisa sampai benar-benar geser barang ya. Makanya tadi kan gue tanya nih, bendanya atau barangnya ini kegeser apa enggak? Kalau enggak kegeser, artinya itu hanya suara. Ya dong. Yang menyerupai seperti Iya, suara digeser. Oke. Iya, begitu. Karena kalau sampai benar tergeser, wah ini power makhluknya udah lumayan. Menampakkan saja itu sudah level yang berbeda. Beda, Lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang menggeser? Lebih rendah lah ya. lebih rendah. Kalau cuma nampakin Cuma doang. nampakin aja. Tapi Karena kalau ada yang nampakin, ada yang nakutin juga. Udah nampakin, nakutin. Iya. Gitu. Ada yang cuma nampakin aja, tapi dia nggak nakutin. nakutin itu means dia nyolek. Dengan sengaja. Oh. Salah satunya tuh dengan sengaja nyolek, dengan sengaja megang kaki. Atau ngebisikin. Gitu kan. Iya. Wah, itu lebih ngeri Ada lagi. nggak kejadian itu? Sampai dibisikin salah satu saudara Dibisikin sih lu? enggak ya. Oh, sama satu lagi. Berapa waktu sebelum kita nginep itu, kita nginep lagi, ada suara orang lari-lari di atas. Iya, gedung-gedung. Karena kan kedengeran ya, kalau orang lari. Itu jam 2 malam kalau nggak salah. Dan selalu kejadiannya di atas jam-jam segitu. Iya, jam segitu. Bangunan ini dari kapan sih sebenarnya? 2000. Oh, udah 2000-an. Enggak. Baru kok, Mas. 2000 after Covid lah. Itu Kebangunnya. bangunnya benar. Oh, kakak ngelihat apa tuh tadi barusan? Iya, jadi kalau untuk bangunan itu sendiri, ya memang sih ya, kalau sekarang kan baru cerita ya, kita belum tahu detailnya kalau Iya. memang kita belum ke sana Iya. gitu. Tapi paling tidak penjelasannya begini, bisa jadi keganggu sama makhluk yang memang usil yang ada di dalam rumah itu, villa itu, atau memang ada Sebelumnya. makhluk-makhluk yang lalu lalang, tapi pada dasarnya dia bukan tinggal di situ. Terkadang dari wilayah sekitar lalu lalang lewat situ, ya mungkin tuh jalurnya dia. Karena memang sebelah-sebelahnya tuh villa-villa terbengkalai itu banyak banget sih, Kak. Oh, Tua banyak yang udah bisa tua jadi. banget. banyak bangunan yang udah lama Jadi yang terbengkalai. tadi sempat ya. gue cerita, Mas, ada klaster atas yang terbengkalai itu, Kak. Di bawahnya tuh ada lagi satu villa yang gede villanya, tapi tuh dari kayu tuh sudah hancur, mungkin ada 20 tahun kali ya. Oh, Itu lumayan. yang tadi ada pohon-pohon pisang gitu tuh. Oh, iya. Nah, itu. Tapi berarti gini, satu kawasan villa yang lu tempatin ini gitu ya, satu kawasan itu sekelilingnya itu tidak ada bangunan lain. Jadi Ada, sebelah. berjarak gitu. Enggak sih. Kalau yang sebelah villa yang gue tempatin itu ada villa juga, itu
masih aktif lah biasa. Tapi di atasnya tuh, jadi di agak ke atas memang berjaraknya satu tanah gitulah atau hamparan tanah. Itu ya itu villa-villa yang terbengkalai itu banyak banget. Kan kalau di Ciwidey itu mungkin Om Bri Mas Bri yang pernah ke sana ya, itu kan emang tempat wisata kan. Iya. Dan itu pasti banyak gitu tempat itu. Berarti gini, boleh nggak kalau misalnya dibalik, diundang nggak mereka ke situ? Nah, kembali lagi ya Om. Kita belum ke sana nih ceritanya Iya, nih. Oke. satu itu. Yang kedua, kebiasaan. Ini ada yang jaga nggak di villanya? Ada yang jaga tapi nggak stay di situ Kak. Dia gitu. orang sekitar yang kalau cuma bersih aja. Oh gitu sih, datang, iya. pulang gitu. Betul, Datang betul. hanya ngebersihin, Betul. setelah itu selesai pulang Betul. gitu ya. Nah itu juga kita perlu tahu kebiasaannya dia gitu. Karena semua kemungkinan kan ada. Yes. Tuh. Nah, selain daripada yang lewat-lewat itu Kak, mungkin gak sih memang dia di situ karena itu tanah kosong, tadi kan ceritanya Om Rifan kan gitu ya, tanah kosong, mereka sebenarnya udah ada di situ, bisa jadi. Nah itu dia. Jadi kita kan harus tahu juga nih sejarah sebelum dibangun, latar belakangnya. Dia bekas apa, tanah Iya, itu, ada kejadian apa di atas tanah itu gitu. Kita Itu kan nggak harus tahu kita ya. cek lebih detail lagi. Benar-benar. Sehingga Gitu. baru ketahuannya apakah memang dia udah di situ Iya. sampai bangunan kejadian gitu ya, jadi dibangun atau enggak, benar. Jadi emang kita harus ke lokasi kalau mau tahu Siap. detail. Iya. Nah, kan itu berapa lama tuh pas terakhir ke sana? Terakhir kapan? Tahun lalu pertengahan mungkin masih. Tapi sempat main ke sana lagi dan ada Enggak, kejadian. belum. Oh, memang belum. Tapi pernah dengar cerita ya, nggak? sempat dengar cerita lagi katanya ada yang nginep di sana. Dua lantai ini dua-duanya dipakai. Lantai duanya orang-orang yang nginep di situ, yang tidur di atas itu setelah tengah malam turun ke bawah semua karena mereka dengar ada suara di kamar mandi. Itu. Suara di kamar ada mandi? suara. Bukan biasa kalau yang udah mungkin suara orang mandi atau Iya, air ya. Ini enggak, kayak ada suara orang nyanyi, terus ketawa-ketawa. Nyanyi dalam kamar mandi. Iya. Jam 2 pagi. Iya begituan. Masih penasaran nih sama kelanjutan? Masih ada kelanjutan kan? Masih ada cerita lagi gak sih sebenarnya? Ada sih. Apa ceritanya sih? Maksudnya rumah itu setahu Rifan deh, itu memang pernah ada pesugihan kali. Pesugihan sih nggak tahu ya Mas ya. Nggak tahu. Sajen. Nah, katanya waktu terakhir diberesin sebelum kita nginep itu di atas itu nemu sajen gitu Mas. Jadi dinampanin gitu pakai apa sih? Yang pakai bambu Tuh itu. iya, apa sih namanya? Kayak tampah. Iya, Ya, kayak tampah tampah, itu yang buat benar-benar. beras. Iya. Ah. Nah, ada sajen itu di situ. Kendi, Iya, kayaknya sih gitu. kembang. Heeh. Bukan main. Oh, berarti dikasih makan. Sama yang Iya. jaga villa. Nah itu yang tadi gue bilang. Oh. Kita harus tahu juga nih perilakunya yang jaga ini sebenarnya gimana gitu. Salah satunya itu. Jadi emang harus kita telusurin. Tapi sebentar tadi itu apa sih Kak yang kelihatan? Sekilas tadi aja tuh kayak saya gue ngeliat gelagat-gelagat lu dari tadi tuh. Ngomong sih ngomong, tapi kemana-mana gitu. Dominannya kun-kun. Aduh. Dominannya. Makanya suara ketawa, terus Nyanyi. perempuan di balkon, Iya. terus nyanyi gitu. Dominannya perempuan. Tuh. Dan pasti di lantai 2. Hmm? Dan pasti di lantai 2. Sebenarnya sarangnya di lantai 1 sebenarnya. Cuma akses dia bolak-balik kan ke seluruh ruangan. Iya. Gitu. Oh iya, satu lagi Kak. Waktu kita nginep istri jam 11 jam 12-an tuh masak. Jadi ada dapur luar gitu di samping villa. Lagi masak, dia bilang ada suara orang ketawa. Terus dia ngomong sama gue, ya gue sih orang sebelah kali lagi ketawa-ketawa juga gitu. Cuman Ada gudang nggak di lantai 1? ada gudang itu dekat belakangnya dapurnya itu si gudang outdoor, tapi memang buat taruh-naruh barang di situ. Karena kalau gua rasain saat ini itu kuatnya dari sekitar gudang. Nah, gudang dapur sebelahnya itu di sininya batu yang tadi yang gue bilang itu. Cocok. Oh, cocok. Udah gitu yang duduk di batu Perempuan. perempuan. Cocok si kun-kun itu. Tapi satu.
temennya banyak. Nanti kita tahu kalau udah ke lokasi Om. Kayak harus ke sana. Tapi gini deh, penasaran ya. Gedung. Cuman mostly kita lagi ngomongin villa. Kenapa sih harus kun? Ada spesifik gak sih Enggak Kak? juga, karena gue pernah ke salah satu villa di Cisarua. Justru gue nggak ngelihat ada kun. Yang ada si Wowo menguasai rumah itu beserta pasukannya. Wih, Serius. lebih ngeri lagi itu kayaknya. Si bapak-bapak berbulu lebat itu. Dan dia hanya mengganggu yang perempuan. Oh. Dan pada saat itu gue kena. Cuma dia hanya bisa erap-erap. Ada sekian detik gue baru ngeh kalau itu erap-erap. Gue pikir itu mimpi. Ternyata lu rep-repan. Ternyata gue erap-erap. Nah, gue ngehnya apa? Jadi gue krep gini. Kayak pengen lihat jam gitu loh. Tidur kayak pengen lihat jam, takut kesiangan gitu kan. Karena itu kan lagi acara Om, lagi momen. Gue erap-erap begini. Kok detiknya nggak jalan? Kayak jam mati. Iya kayak jam mati. Padahal gue pastiin sebelum tidur itu gue ngeliat jam dulu karena gue mau perkirain gue mau bangun jam berapa gitu kan. Nah setelah itu gue mau gerak dong, mau bangun, kok nggak bisa. Udah nih. Baru tuh ngerasa. Makanya sekian detik kan. Sekian detik baru ngeh dari bangun itu. Gue merem lagi, gue coba proses sendiri, gue melek, selesai. Udah bisa gerak. Gue mandi dulu. Mandi dulu apa segala macem. Gue sempetin sarapan dulu, isi energi dulu kan Om ya. Sambil itu ngopi-ngopi lah. Selesai itu baru komunikasi, sikat semuanya. Kabur gitu. Akhirnya. Dan itu nggak ada sama sekali makhluk lain. Itu aja. Itu satu. Tapi rombongan sirkusnya yang banyak. Dari keluarga pada saat nginep di sana, selain diliatin atau didengarkan suara, ada yang sampai disenggol kah? Selama ini sih nggak pernah dengar cerita itu sih ya. Belum ada sih Om. Berarti baru suara sama penampakan aja ya? Iya Kak. Sama ngegeser. Itu suara Om. Nah itu ada suara kan? Baru itu suara tuh. Bersin tuh. Iya dari sekitar sini nih. Sekitar sini. Berarti agak-agak serem juga di sini ya. Wow botak. Botak. Orang kok bersin lagi syuting juga. Dikaget gue juga. Nahan dia. Lagi. Tapi gini deh. Pernah nggak? Maksudnya kan ini kan punya temen nih. Ketemu sama temen lu, terus akhirnya lu cerita gitu ke dianya. Pernah gak sih dia melakukan apa? Ruqyah kah? Atau pembersihan apalah gitu? Gak pernah? Jadi gue gak mau ngomong Om. Karena yang gak enak lah ya. Iya benar. Terus itu kan juga villa keluarganya dia kan pasti. Betul. Cuman gue mikir gue harus ngomong deh. Akhirnya gue ngomong. Dia cuman bilang, gue sih gak percaya ya begitu-begituan. Tapi memang dari dulu villanya jarang ditempatin. Orang datang situ 3 bulan 4 bulan sekali lah gitu kan. Baru ada yang ngisi atau baru ada yang main lah ya. Namanya villa lah. Dan memang dia belum pernah dapat hal-hal yang aneh-aneh selama ini. Hanya baru, secara pribadinya dia belum. Benar Kak. Dia belum dapat pengalaman pribadi Om. Jadi semuanya cerita orang. Betul. Gitu. Langsung kelihatan ke apa namanya? Nggak kejadian direct ke dianya, tapi malah orang yang nyewa. Selain daripada yang pernah ditampakin di gitu-gitu, ada yang lebih ekstrim nggak cerita dari orang yang nginep yang lain? Gua sih sempet denger. Jadi di area villa tuh pinggirnya tembok. Tembok ini sebelahnya tembok itu ada kuburan keluarga daerah sekitar. Sama sebelahnya tuh kayak apa ya? Kolam buat mancing gitu Om. Nah tembok yang di villa itu depannya ada kursi taman. Kursi taman dia mepet betul. Nah katanya waktu itu masih sore sih jam 8 jam 9-an lah malam. Kita lagi pada nongkrong di depan, tahu-tahu lihat ada orang duduk di situ 3 orang kalau nggak salah. Di kursi itu, tapi nggak ada yang ngeh itu siapa karena nggak ada yang kenal. Pas mau disamperin, mereka loncat ke belakang tembok. Waduh. Yang notabene belakang tembok itu kolam sama si kuburan. Dan itu tinggi tembok. Kayak akrobat. Makanya kan kungfu. Nggak mungkin lah ya kalau manusia tahu-tahu lo loncat gitu. Oh, se ekstrim itu berarti ya penampakannya ya. Apa tadi yang lu tulis? Gua belum baca. Tadi. Oh,
Yang paling oh ya tadi itu experience-nya. Berarti gini dong. Ini seru nih. Ini seru nih. Berarti kenalin deh sama temen lo gitu ya. Mungkin nggak dia keberatan nggak sih kalau kita ke sana penelusuran? Weh deh. Harusnya sih enggak ya. Harusnya enggak keberatan sih Om. Tapi setelah lu cerita kayak gitu dia sempat yang iya kali ya mesti dibersihin kali ya atau gitu. Dia cuman ngomong ya kalau emang ada aneh-aneh pasti pengen dibersihin, dia bilang karena ya kan buat keluarga ke sana gitu kan. Dan itu disewain pula. Betul. Ngerinya kayak ini ada cerita nih mulut ke mulut gitu akhirnya malah nggak ada yang nyewa. Iya benar. Ketak tular kan lebih cepat. Kasihan juga ya. Benar. Tapi gitu ya kalau di daerah-daerah kayak puncak-puncak itu memang ada kuburan keluarga. Iya, maklum Om, orang daerah kelebihan tanah. Iya benar ya. Iya, kalau kita kan kekurangan tanah di sini. Wis abis. Mehong. Nah, pengennya sih ke sana ya kita ya. Kita pengen lihat ya karena sebenarnya kan apapun yang ada di situ kayak tadi kakak bilang mau diundang kek, mau memang tinggal di situ kek. Tapi kalau sudah mulai nongolin, usil, gerak, usil lah ya bahasanya gitu, ganggu sih. Yang ekstrim sih itu sih, yang orang lagi pada di depan semua, tahu mereka duduk di yang tiga taman itu, bertiga itu, pas mau disamperin loncat ke belakang kan. Gue penasaran deh, ada yang pernah kesurupan nggak di situ? Katanya sih belum pernah ada sih. Belum pernah. Itu levelnya lebih tinggi lagi? Ya enggak sih. Oh sampai masuk gitu? Kalau itu enggak ya? Tergantung fisik orang itu aja. Iya. Kalau kesurupan, masa kan lebih seru aja Om kalau kesurupan. Biasa kan ngomongnya ngaco tuh, jujur banget biasanya ini kan. Yang kayak gitu. Ini nyari banget nih kayaknya kesurupan. Nyari banget kayak yang kesurupan. Dia aja apa? Ya. Enggak, maksudnya kan dia pernah nginep situ. Ya, tapi jangan gue yang kesurupan. Bini gue nggak apa-apa sih kayaknya. Nggak keberatan deh. Oh kalau dia boleh lah ya. Ya udah nanti biar ke bini lo aja deh. Suami yang baik. Aduh ntar manajer hilang loh. Oke, berarti Om Bre Mas Bre, cerita singkat yang cukup menegangkan di bulan puasa ini, kita akan ke Ciwidey. Nih habis lebaran kali ya? Lebaran lah. Habis lebaran ya. Kita ke Ciwidey dan kita akan coba untuk menginap di sana. Kayak berani aja gue menginap bersama hantu. Kita menginap Tapi villanya bagus Om, bukan villa yang serem gitu enggak. Karena memang bangunannya juga baru. Dan karena ada penjaga dirawat lah. Dirawat, kerawat banget kok villanya. Bukan yang rungsep. Enggak. Tanamannya enggak. Bagus. Terawat. Jadi memang nggak selalu villa yang bagus itu nggak ada aneh-anehnya. Tapi benar sih. Berarti. Tapi benar sih. Nggak harus yang justru malah bahkan yang wah rapi banget kelihatannya gitu. Wih keren ini villanya, nggak taunya. Wow. Ada sajen. Ini gue penasaran apa sajen. Tapi tuh, ngomong-ngomong sajennya ketemu di mana sih? Di bawah apa ya, kitchen set, terus dia umpetin di belakang kayak ada buat naruh barang gitu. Kontainer plastik. Nah di belakangnya tuh nggak kelihatan kan? Ditanya nggak alasan dia naruh sajen tuh apa? Dia bilang biar nggak ganggu aja. Oh iya. Lah ini kebalik ini. Itu nggak, tapi memang Om ada keyakinan yang memang arahnya ke situ. Jadi dia meyakini dengan dia ngasih sajen itu si hantu-hantu ini nggak akan usil, nggak akan ganggu. Tapi berarti objektifnya adalah supaya nggak ganggu. Iya. Tapi malah tinggal. Ya, datang bukan tinggal ya, datang. Jadi kayak undangan makan-makan. Ini dikasih gitu, makan nih. Iya. Nah itu akan dihafalin juga sama si para hantu-hantuan ini. Cakep. Gitu. Oh jam sekian nih ya kan. Mulai nih ada makanan nih. Undangan makan gitu kan. Udah dia ngajak. Iya. Itu kalau ngasih sajian gitu ada jam-jamnya gitu nggak? Misalnya jam 8 terus. Tergantung keyakinan orang yang ngasih sajian. Ini gue yakin namanya beda-beda. Jajang nih. Iya lagi. Tuh kan. Emang jajang. Bener-bener saking doyannya jajan gitu. Jajang. Soalnya Asep udah nggak laku. Oh gitu. Yang laku tuh jajang sekarang. Oke. Jajang meong. Kita ke sana. Siap. Ya, habis lebaran Om Bre Mas Bre, tapi lu ikut. Iya.
Oke lah. Ya. Oke lah. Tapi nggak yakin temennya pasti nggak akan mau sih. Kayaknya sih dia enggak. Dia nggak akan mau ya. Mungkin kalau ya gue temenin aja loh. Sama gue juga. Ya udah wakilin aja lah ya. wakilin lah ya. Wakilin lah. Diwakilkan sama Om Rifan. Jadi Om Bre Mas Bre mau kelihatan rumah itu atau villa itu terlihat bagus, belum tentu segala sesuatunya tuh bagus, bersih. Karena biar bagaimanapun mau itu diundang, mau itu memang dia tinggal di situ, kalau sudah mulai tarafnya adalah mengganggu, ya nggak enak aja. Enak, harus dibersihin. Hawanya nggak enak, gitu kan ya. Ih, mempengaruhi mood loh Om, terkadang begitu karena energinya negatif. Datang mau ke villa seneng-seneng, ada yang ngomong gak enak sedikit, dor. Tadi. Oh, bisa gitu ya? Bisa. Itu levelnya beda lagi. Itu levelnya beda lagi. Keahlian yang beda. Oh, keahlian. Skill, beda skill. Edan bos. Kan hantu punya Kan skill. ada spesialis perayu. Beda lagi iya, Om. bener juga kayak. Ada spesialisnya yang khusus membangkitkan gairah. Ada masing-masing. Ada yang khusus ngerusak kesehatan. Macem-macem Om. Yang mengundang gairah udah pernah tuh syuting di sini. Bener itu. Iya, macem-macem memang Hampir begitu. ini, hampir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kayaknya gue tahu deh. Nih, ya kan? Dan itu gue langsung syuting, lagi syuting gitu. Waduh, ya udah, pokoknya Om Bre Mas Bre, thank you ya. Siap, Mas. Hati-hati Mas. Makasih banyak. Ini kayak dia langsung balik ke Bandung katanya ceritanya. Serius. Serius. Oke, hati-hati di Demi jalan. sini doang nih. Gokil, Aduh, luar Tepuk tangan. biasa. Keren. Baru sekarang salah satu soripnya Kimata datang dari Bandung cuma buat syuting. Tapi kok ya kebetulan kita semua pakai baju putih. Iya. By the way, kenapa sih kita pakai Iya kan? tadi? Iya kan? Buka puasa, ya kan? Oh ya, Hati-hati sama- ya. sama- Berbukalah dengan yang manis. Iya. Gitu. Nih gara-gara dia nih. Nah, putih Dia juga kan? kekenyangan sampai sender. Biasanya dia berdiri. Kebanyakan. Dia kekenyangan nih, dia kekenyangan. Kebanyakan. Oke Om Bre Mas Bre, selamat menjalankan ibadah puasa. Selalu sehat ya. Jangan berpikir negatif karena berpikir negatif itu membuat kita jadi nggak mau ngelakuin apapun. Salah satunya tidur. Ya. Jadi perbanyaklah melakukan berbuat baik, itu nomor 1. Ya, harus berbuat baik. Mau siapapun, mau bagaimanapun, jangan pernah berpikir untuk tidak melakukan perbuatan baik. Harus selalu berbuat baik. Dan jangan berpikir untuk bunuh diri. Wah itu tuh. Waduh. Jangan Bener ya. tuh. Bener tuh. Oh iya, bener. Itu bener. Itu bener tuh yang ditulis sama dia. Berarti kalau sampai komennya nyampe 500 komen, penelusuran jalan ke Ciwidey. Mantap. Jadi banyakin, pasti pengen kan, udah lama. Gitu gue nulisnya. Oh enggak gitu ya? Enggak gitu ya? Oh yang kangen sama penelusuran gitu ya tulisannya gitu ya? Yang kangen sama penelusuran komennya 500. Kita berangkat. Komen 500 gitu ya? 500. Bukan gitu dong. Oke, Om Bre Mas Bre, sampai ketemu lagi. Jangan lupa di subscribe. Gue udah bisa ngomong. Loncengnya Lonceng diaktifin. di kelenteng-kelenteng sama ada yang Super thanks. Makasih banyak ya. Om Rifan salah satu ya. Iya dong. Makasih Dia banyak super dia thanks ngasih ya. super thanks nih. Luar Salah biasa. satu contoh nih. Gak usah dipaksa. Pencet. Dah. Ya. Sampai ketemu lagi di penelusuran ke Ciwidey. Wih, keren. Sampai ketemu. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. With Berangkat Ciwidey. ke Ciwidey. Ayolah.